Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan bertemu kembali di dalam mata pelajaran tematik tema 1, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang telah disampaikan bahwa hari ini kita akan kembali mempelajari materi pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, Pak Didi ingin menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan memahami kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian, anak-anak juga diharapkan untuk memahami informasi yang ditemukan dalam teks bacaan dengan membaca. Lalu yang ketiga, anak-anak juga diharapkan mampu memahami langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga merupakan rangkuman dari ketiga materi pembelajarannya. Oleh karena itu, Pak Didi mengajak anak-anak semua untuk mari kita simaknya satu persatu. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Anak-anak bisa sambil menyimak yang Pak Didi tampilkan di sini. Pada umumnya, sebuah teks bacaan memiliki satu topik yang dibahas secara luas dan mendalam. Kemudian, pembahasan topik dimulai dari subtopik yang satu ke subtopik yang lainnya secara bertahap hingga membentuk topik yang utuh. Maka, pada sebuah paragraf akan tersusun atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks tersebut akan tersusun dari subtopik yang satu ke subtopik yang lainnya, dan kemudian ketika kita selesai membacanya, kita akan menemukan, oh iya, teks yang kita bacakan bertopik tentang sepak bola misalnya, bertopik tentang cerita fiksi misalnya, bertopik tentang pameran kebudayaan misalnya. Nah, oleh karena itu, pada teks bacaan yang kita baca pada pembelajaran ini kita diharapkan untuk menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks bacaan. Namun sebelumnya, apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, ingat, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Apakah sama dengan yang dimaksudkan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Nanti akan Pak Didi sampaikan sehingga tidak membingungkan anak-anak. Kok ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung, kemudian ada kalimat utama, kalimat penjelas, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan anak untuk memahami runtutan materi yang kita pelajari. Kemudian di sini Pak Didi menegaskan bahwa ada satu hal yang untuk kita ingat secara bersama-sama. Nanti anak-anak bisa sambil memperhatikan, di samping itu ada semacam grafik yang coba Pak Didi buat, tabel. Nanti Pak Didi akan menjelaskannya kepada anak-anak. Pada dasarnya, suatu teks yang tersusun dalam beberapa paragraf selalu mempunyai topik dan subtopik, hingga membentuk sebuah topik bacaan yang utuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sebuah topik tersebut, kemudian setiap paragraf dalam teks bacaan akan terdiri dari kalimat utama dan gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian dari kalimat utama dan gagasan utama atau gagasan pokok tersebut akan muncul
kalimat penjelas atau gagasan pendukung yang berfungsi menjelaskan isi gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama. Ya, jangan bingung ya urutannya. Jadi, kita bisa sambil memperhatikan paling atas itu ada teks bacaan. Di dalam satu teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kita ambilkan contohnya pada salah satu paragraf misalnya. Jadi di dalam satu paragraf akan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas, ya. Di dalam sebuah paragraf akan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama itu kita akan menemukan mana yang menjadi gagasan pokoknya. Demikian pun pada kalimat penjelas, kita akan menemukan mana yang menjadi gagasan pendukung. Ya, ingat gagasan pokok yang menjadi inti dari paragraf, sedangkan pendukung untuk menjelaskan isi dari gagasan pokok. Sekarang, mari coba kita lihat contoh teks yang Pak Didi sajikan berikut ini. Ya. Ada contoh teks, ini pernah Pak Didi sampaikan kepada anak-anak juga ketika kita mempelajari materi tentang teks lisan. Pak Didi akan membacakan sekali lagi. Adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Hindun dengan ibu-ibu tetangganya. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi mampu memupuk kerjasama dan keakraban antar warga. Nah, ini katakan ini satu paragraf. Lalu kita mencoba untuk memetakannya. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya adalah adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Hindun dengan ibu-ibu tetangganya. Itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat penjelasnya apa? Kalimat penjelasnya adalah ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Ya, itu kalimat penjelasnya. Sedangkan gagasan pokok tadi atau gagasan utama apa? Gagasan pokoknya adalah kerjasama pembuatan dodol. Lalu gagasan pendukungnya adalah bahan pembuatan dodol. Ini cara kita untuk menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas yang ada di dalam sebuah teks bacaan. Karena sekali lagi Pak Didi mengatakan dari kalimat utama dan kalimat penjelas kita juga akan dengan mudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, pada materi yang kedua di sini Pak Didi sampaikan kita diajak untuk mempelajari bagaimana menemukan informasi dengan membaca. Ya, menemukan informasi dengan membaca. Apa itu membaca? Membaca merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menemukan informasi. Inti dari kegiatan membaca adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dengan benar, jelas, tepat, dan dengan bahasa yang baik. Maka pada teks bacaan yang kita baca selalu memuat informasi tersurat dan informasi tersirat. Oleh karena itu, pembaca sangat dituntut memiliki kepekaan untuk menentukan informasi dalam setiap paragraf melalui pengamatan terhadap eksistensi kalimat utama atau keberadaan kalimat utama. Ya, eksistensi bahasanya terlalu tinggi, melalui keberadaan kalimat utama. Nah, ini bagi kita menemukan informasi
dengan membaca. Makanya Pak Didi selalu mengatakan kepada anak-anak, memberi pesan kepada anak, sangat penting bagi kita untuk generasi muda mulai membangun minat baca. Semakin banyak ya kita membaca, semakin memudahkan kita untuk memahami, mengetahui segala hal. Pepatah kuno pernah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, buku adalah jendela dunia. Ketika kalian membaca buku, maka wawasan kalian akan terbuka sangat lebar, karena di dalam buku menyimpan berbagai macam hal-hal dan informasi positif yang baik bagi kalian semua. Nah, oleh karena itu, di sini Pak Didi ingin menegaskan kembali, apa sih yang menjadi perbedaan informasi tersurat dan tersirat, agar tidak membingungkan anak-anak. Karena di dalam satu teks itu mesti ada dua informasi, informasi yang tersurat dan tersirat. Nah, lalu informasi tersurat itu apa? Informasi tersurat adalah informasi yang telah tertulis secara jelas dalam teks bacaan. Apa yang tertulis di dalam, apa yang kalian baca, itu adalah informasi tersurat. Kemudian, informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas atau bahkan tersembunyi. Nah, informasi tersirat biasanya dapat kita temukan setelah selesai membaca bacaan dan menemukan informasi di balik bacaan yang tertulis secara jelas melalui permenungan pembaca terhadap isi bacaan. Nah, cara untuk menemukan informasi tersirat biasanya kita setelah membacanya, kita menemukan apa yang kita baca dan kemudian kita merenungkan. Ternyata di balik bacaan tersebut ada informasi yang disampaikan kepada kita. Kalau anak-anak sering mendengarkan pendalaman-pendalaman kitab suci, biasanya saat pendalaman kitab suci kita juga disajikan dengan untuk berusaha menangkap maksud di balik isi kitab suci yang kita bacakan atau yang kita dengarkan. Biasanya di balik kitab suci ada pesan tersirat yang hendak disampaikan kepada kita. Ya, misalnya kalian membaca kitab suci, ada perumpamaan tentang misalnya tentang talenta, begitu. Ada perumpamaan tentang talenta. Di sana dikisahkan ada seorang tuan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Kedua hamba yang lain mengembangkan talenta dengan baik, bahkan menghasilkan talenta 2 kali lipat. Lalu sementara talenta yang hamba yang satunya menguburkan talentanya. Nah, dari sana, dari bacaan tersebut, kita kemudian menemukan informasi yang tersirat. Apa sih yang dimaksudkan? Talenta itu bagi kita itu apa? Nah, itu cara kita untuk menemukan informasi yang tersirat di dalam teks bacaan. Kemudian, pada materi yang terakhir, kita diajak untuk sama-sama mendalami bagaimana membuat ringkasan teks bacaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Jadi, ringkasan merupakan sari karangan tanpa hiasan, tanpa bumbu-bumbu, tanpa tambahan-tambahan apapun. Jadi benar-benar singkat, ringkas, padat, dan jelas. Nah, maka kira-kira fungsi ringkasan itu apa? Fungsinya adalah untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan dan dapat menangkap pokok pikiran serta tujuan penulis. Jadi kita membuat ringkasan itu ada kegunaannya. Kegunaan dari ringkasan itu apa? Selain kegunaan dari ringkasan juga ada tujuan. Apa yang menjadi tujuannya dalam membuat ringkasan? Tentu
tujuannya untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Nah, itu tadi pengertian, fungsi, dan tujuan dari ringkasan yang coba Pak Dedi sajikan kepada anak-anak semuanya, sehingga bisa dipahami dengan baik. Maka kita juga harus memahami cara membuat ringkasan. Ada 4 cara membuat ringkasan. Yang pertama, kita dalami satu persatu, membaca naskah asli seluruhnya secara berulang. Nah, hal ini perlu untuk mengetahui sudut pandang penulis, mengetahui kesan umum tentang karangan tersebut. Jadi sebelum membuat ringkasan, kita harus membaca naskah aslinya, bahkan berulang-ulang. Kemudian setelah kita membacanya berulang-ulang dan sudah menemukan sudut pandang penulis, sudah mengetahui kesan umumnya segala macam, kita mulai untuk mencatat gagasan utamanya. Cari mana yang menjadi gagasan-gagasan utamanya. Nah, ini jika kita bisa lakukan ini, seperti tadi yang telah Pak Dedi katakan, jika telah menangkap maksud, kesan umum, dan sudut pandang pengarang asli, maka silahkan perdalam lagi. Kemudian catatlah gagasan utama yang terdapat pada setiap alinea atau paragraf. Kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya bahwa setiap paragraf selalu memiliki gagasan-gagasan utama, selalu memiliki kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Yang ketiga adalah menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama tersebut. Kita pernah belajar pada pertemuan sebelumnya ketika kita bisa merangkai kembali satu paragraf dalam bentuk satu gagasan. Dari beberapa gagasan pokok, kemudian kita meringkasnya menjadi sangat padat. Nah, gagasan utama yang telah dicatat dari setiap alinea kemudian digabungkan menjadi satu, sehingga menjadi satu ringkasan dari seluruh isi teks bacaan. Lalu yang keempat, kita juga diharapkan memperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan dalam membuat ringkasan. Ini penting sekali ketika kalian membuat sebuah ringkasan. Apa saja ketentuannya? Misalnya, ringkasan disusun dalam kalimat tunggal dan hindari kalimat-kalimat jamak. Atau buanglah semua keterangan, ya. Semua kalimat yang bersifat keterangan atau semua kalimat yang merupakan lebih pada bersifat sebagai gagasan penjelas atau kalimat penjelas sebisa mungkin dibuang kalau itu dimungkinkan. Lalu pertahankan gagasan susunan asli. Artinya kita tidak boleh mengubah atau isi dari gagasan asli yang ada dari bacaan yang kita ringkas. Itu untuk cara membuat ringkasan dan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak, sebagai pendalaman pengetahuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, di sini ada 5 pertanyaan penutur yang tadi disampaikan kepada kalian. Yang pertama, silahkan jelaskan pengertian apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas. Ya. Lalu yang kedua, silahkan jelaskan inti dari kegiatan membaca itu apa. Tadi sudah pada dijelaskan kepada anak-anak. Lalu jelaskan apa itu ringkasan. Kemudian yang keempat, jelaskan fungsi ringkasan dan tujuan ringkasan. Nah, tadi sudah juga dijelaskan, lalu sebutkan 4 cara membuat ringkasan. Itu pendalaman pengetahuan kita untuk hari ini. Silahkan ditulis jawaban kalian di dalam buku latihan tematik untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian silahkan foto dan dilampirkan di dalam classroom sehingga dapat dievaluasi. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Pak Dedi sampaikan, telah Pak Dedi jelaskan, dapat membantu anak-anak. Jika ada kesulitan atau kebingungan dari materi yang telah Pak Dedi jelaskan, silahkan bertanya kepada Pak Dedi sehingga Pak Dedi dapat menjelaskannya sekali lagi kepada anak-anak. Sekian dan terima kasih. Doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius senantiasa menyertai kita semua. Amin.